Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama R91 Official. Bagi yang baru singgah di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan salam kenal. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi contoh soal tes wawancara calon anggota PPS Pilkada 2024, serta tips dan trik agar menjawab dengan benar. Sebenarnya, soal-soal yang akan ditanyakan dalam tes wawancara ini sebagian terkait pengetahuan pemilihan yang telah ditanyakan dalam tes tertulis. Mengapa itu ditanyakan dalam saat tes wawancara? Karena KPU ingin melihat dan mengukur kemampuan calon anggota PPS dalam menguraikan atau menjelaskan pengetahuan pemilihan secara lisan. Untuk itu, saya menyarankan pada saat tes wawancara, peserta calon anggota PPS harus benar-benar siap dan menguasai argumen aturan pemilihan. Nah, selain pengetahuan pemilihan, maka pertanyaan-pertanyaannya menyangkut integritas, loyalitas, independensi, dan komitmen dalam bekerja. Untuk itu, saya sarankan calon anggota PPS yang akan mengikuti tes wawancara sebaiknya kumpulkan sebanyak mungkin kata-kata jawaban yang menarik untuk menjawab pertanyaan tentang integritas, loyalitas, independensi, dan komitmen dalam bekerja. Jadi, untuk menjelaskan jawaban demi jawaban harus berdasarkan argumen pemilihan, jangan menjelaskan yang tidak normatif atau tidak berdasarkan aturan. Untuk itu, perbanyak membaca Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Selain itu, perbanyak membaca peraturan KPU yang mengatur mengenai pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih. Kemudian perbanyak membaca peraturan KPU yang lainnya yang berkaitan dengan tugas PPS. Untuk melihat semua peraturan KPU, silakan kunjungi Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum atau JDIH KPU di website KPU. Baiklah sahabat, kita lanjut pada latihannya. Pertanyaan nomor 1. Apa tujuan Anda mendaftar PPS? Jawaban, tujuan saya mendaftar PPS adalah ingin menjadi PPS dan bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pertanyaan yang nomor 2. Apa yang membuat Anda tertarik menjadi PPS? Jawaban, yang membuat saya tertarik menjadi PPS adalah tugas PPS bertujuan untuk melaksanakan kehidupan demokrasi. Pertanyaan yang ketiga, menurut Anda, apa yang harus dilakukan PPS agar pemilihan dapat menciptakan pemimpin yang demokratis? Jawaban, menurut saya, PPS harus menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertanyaan keempat, bisakah Anda jelaskan secara dalam seperti bagaimana agar pemilihan demokratis itu dapat terwujud? Jawaban, menurut saya, untuk mewujudkan pemilihan yang demokratis, yang memilih di TPS adalah pemilih yang telah memenuhi syarat menurut undang-undang yang berlaku. Kemudian, yang menjadi peserta pemilihan adalah yang telah memenuhi syarat, dimulai dari pencalonannya hingga pelaksanaan kampanyenya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Misalnya, peserta pemilihan dalam melaksanakan kampanye tidak sesuai dengan metode kampanye, yaitu memberikan uang atau materi kepada pemilih agar pemilih memilih pasangan calon tertentu. Nah, inilah yang dimaksud dengan pemilihan yang tidak demokratis. Kemudian, penyelenggara pemilihan juga harus menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pertanyaan yang kelima, menurut Anda sebagai penyelenggara pemilihan dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, apa yang harus ada di dalam dirinya? Jawaban, yang harus ada di dalam dirinya adalah integritas, loyalitas, independensi, dan kode etik penyelenggara pemilihan. Pertanyaan yang keenam, dalam menjalankan tugasnya, apa yang harus diperhatikan PPS jika diabaikan dapat berakibat fatal? Jawaban, PPS harus memastikan tidak menghilangkan hak pilih warga yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, sebab menurut undang-undang, menghilangkan hak pilih orang lain dapat diancam pidana. Pertanyaan yang ketujuh, menurut peraturan KPU, tahapan Pilkada 2024 sebanyak 10 macam. Tahapan apa yang paling berkaitan dengan tugas PPS?
Jawaban: tahapan pemutahiran data dan penyusunan daftar pemilih, tahapan pemungutan suara, tahapan penghitungan suara, dan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Pertanyaan ke-8. Apakah Anda tahu siapa yang dapat memilih di TPS? Jawaban: iya Pak, yang memilih di TPS adalah pemilih DPT, pemilih DPTB, dan pemilih DPPH. Pertanyaan yang ke-9. Apakah Anda tahu apa itu DPT? Jawaban: saya tahu Pak. Menurut Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang pemutahiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, daftar pemilih tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah DPS yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kota. Pertanyaan yang ke-10. Apakah Anda tahu apa itu DPTB? Jawaban: saya tahu Pak. Menurut Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2020, daftar pemilih tambahan yang selanjutnya disingkat DPTB adalah daftar pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara. Pertanyaan yang ke-11. Apakah Anda tahu apa itu DPPH? Jawaban: saya tahu Pak. Daftar pemilih pindahan yang selanjutnya disingkat DPPH adalah daftar yang berisi pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain. Pertanyaan ke-12. Apakah Anda tahu apa itu DP4? Jawaban: saya tahu Pak. Daftar penduduk potensial pemilih pemilihan yang selanjutnya disingkat DP4 adalah data yang disediakan oleh pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada saat pemilihan diselenggarakan. Pertanyaan ke-13. Apakah Anda tahu apa itu DPS? Jawaban: saya tahu Pak. Daftar pemilih sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih hasil pemutahiran daftar pemilih tetap, pemilihan umum, atau pemilihan terakhir dengan mempertimbangkan DP4. Pertanyaan ke-14. Kapan penetapan DPT dilaksanakan? Jawaban: menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan, penetapan DPT paling lama 30 hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara di TPS. Pertanyaan yang ke-15. Di dalam tahapan penyelenggaraan pemilihan, siapakah yang dimaksud memilih 1 jam sebelum pemungutan suara berakhir pukul 13.00 waktu setempat? Jawaban: pemilih yang berstatus DPTB. Nah, sahabat, berdasarkan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang pemungutan dan penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, pemilih DPTB ini berbeda untuk tahapan pemilu. Kalau untuk tahapan pemilu, DPTB dapat memberikan hak pilihnya di TPS dimulai pukul 07.00 waktu setempat sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat. Tetapi kalau dalam tahapan pilkada, DPTB dapat memberikan hak pilihnya di TPS 1 jam sebelum pemungutan suara berakhir. Jadi, di dalam tahapan pilkada tidak ada istilah DPK. Kalau tahapan pemilu, ada kategori pemilih DPK yang diberikan kesempatan memberikan hak pilihnya di TPS di atas pukul 12.00 waktu setempat. Nah, Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang pemungutan dan penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Ini statusnya masih berlaku, sehingga masih menjadi pedoman dalam pemungutan suara untuk tahapan Pilkada 2024. Bisa sahabat cek di JDIH KPU. Belum ada peraturan KPU tentang pemungutan dan penghitungan suara selain Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang pemungutan dan penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Dan menurut undang-undang, jika belum ada peraturan yang terbaru, maka yang diikuti adalah peraturan yang lama dan statusnya masih berlaku. Sekali lagi saya ingatkan kepada sahabat yang belum tahu, pemilu dan pemilihan berbeda peraturan KPU. Ada KPU yang mengatur mengenai pemilihan kepala daerah dan ada peraturan KPU yang mengatur mengenai pemilu. Misalnya dalam tahapan penyelenggaraan pilkada,
maka aturan pemungutan dan penghitungan suara ada di PKPU yang mengatur tentang hari pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Sedangkan untuk tahapan penyelenggaraan pemilu, maka aturan pemungutan dan penghitungan suara ada di PKPU yang mengatur tentang hari pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum. Jadi, PKPU pemungutan dan penghitungan suara berbeda dalam tahapan pemilu dan tahapan pemilihan. Nah, ini lagi yang harus diketahui sahabat yang belum tahu. Pemilu artinya pemilihan umum, yaitu untuk memilih presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, dan DPRD. Kalau pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota disebut tahapan pemilihan. Jadi bedakan ya tahapan pemilu dan pemilihan. Nah, itulah latihan menjawab pertanyaan tes wawancara calon anggota PPS Pilkada 2024. Semoga konten ini dapat bermanfaat untuk sahabat yang akan mengikuti seleksi tes wawancara calon anggota PPS Pilkada 2024. Nantikan lagi video saya berikutnya yang membahas latihan atau contoh soal tes wawancara calon penyelenggara pemilu atau pemilihan. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.